Semua orang bisa berprestasi, tergantung kamunya aja mau apa Siapa enggak. itu namanya? Satunya Aduh lupa. udah lupa ya. Udah agak lama Bisa soalnya. menghadapi rasa malasmu sendiri, kamu nggak bisa menghadapi dirimu sendiri, ya siap-siap ke depannya kamu akan compang-camping menyelaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan mahasiswa Indonesia, balik lagi di Antara Kita Podcast. Bertemu lagi dengan episode kedua kali ini. Di sini saya akan mengundang tamu yang sangat istimewa sekali tentunya. Di sini ada Kak Mira. Halo Hai, Kak, halo. apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja. Oh, artinya juga baik nih ya Kak. Harus baik, hidup harus terus berlanjut gitu ya. Jangan sampai kita nggak baik-baik aja terus semuanya jadi berantakan. Terus aktivitasnya sekarang ada di mana nih Kak? Di Oke, Unusai. karena aku kan seorang alumni ya, alumni dari S1 Manajemen Unusa, maka hari ini aku sedang menjadi budak korporat gitu ceritanya. Budak korporatnya ini tapi di tempat yang rahmatan lil alamin, yakni di Unusa, berada di divisi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal. Keren banget teman-teman. Terus saya selanjutnya akan membacakan profil dari Kak Mira. Oke, Kak Mira ini dia merupakan peserta terbaik dari peserta PIMNAS 2019 dan 2020. Terus peserta KMI Expo 2020 dan award di beasiswa unggulan. Ih, keren sekali teman-teman. Boleh tepuk tangannya. Baik Kak Mira, menurut Mbak Mira, anak muda yang produktif itu seperti apa sih Kak? Oke, berarti ini ngobrolin tentang produktivitas Iya. ya. Anak muda itu range-nya sangat besar, range-nya sangat panjang. Muda itu kalau kata Tulus, muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Jadi muda itu sebenarnya nggak cuma dimiliki oleh anak-anak yang baru lulus SMA atau baru ABG, puber, enggak dong. Muda itu ada di semua jiwa sebetulnya, tinggal kita aja mau ngehidupin itu atau enggak. Nah, poinnya produktivitas itu sendiri, itu bisa jadi sangat luas juga. Kita bisa dibilang produktif, itu kalau misalkan kita menghasilkan sesuatu. Yang perlu kita pahami lagi akhir-akhir ini, kita itu produktif atau sok sibuk. Ya, itu makanya. Ada orang yang emang dia sukanya muter aja gitu kan ya, muter tapi muternya ke angkringan, terus balik kampus tapi di kampus tidur, terus habis itu nanti muter ke rumah, ke kosan, terus bosen ke kontrakan temen. Apakah dia bisa dikatakan produktif? Enggak, itu dia sok sibuk namanya. Nah, produktivitas itu sendiri kalau menurutku itu kita bisa menciptakan sesuatu dari kegiatan kita. Seperti ngantor misalkan ya, ini karena kehidupanku sudah berubah ke working life, kita sama-sama datang jam 7 sampai jam 4 sore. Ada yang di kantor itu ya udah memang raganya di situ, tapi dia tidak mengerjakan sesuatu. Dia sok Sudah sibuk di berfokus situ. di situ. Benar, dia sibuk di situ, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Itu tidak bisa aku sebut dengan produktif. Berbeda jika kita duduk di kantor jam 7 sampai jam 9. Jam 9 aja, 2 jam. Tapi kita bisa bikin banyak hal. Nah, itu udah namanya produktivitas. Produktif. Ada sesuatu yang dihasilkan, gak cuman leyeh-leyeh doang, gak cuman pergi di kuliah, ya udah ada dosennya dengerin, tapi nanti kalau ujian kita clueless nggak ngerti apa-apa. It doesn't mean that you are productive. Berarti artinya kamu nggak produktif. Kamu cuman mengisi waktu luang aja. Kamu nggak mau dibilang nganggur, nggak mau dibilang nggak sibuk dan gabut. Berarti produktif sendiri itu bisa dikatakan untuk memanajemen waktu tersebut. Bisa dikatakan seperti itu juga, karena kalau kamu sudah tahu pathway-nya atau sudah tahu jalannya, bahwa dunia ini sangat singkat, sempit. Kalau di Al-Quran dibilang demi masa, sesungguhnya orang-orang itu merugi. Kenapa merugi? Karena mereka membiarkan waktunya melewat begitu saja. Kita sama-sama punya 24 jam, tapi kenapa Einstein bisa menemukan banyak penemuan, sedangkan kita yang katanya anak muda, jiwa muda, tapi nggak nemuin apa-apa. Padahal sama ya, kita semua Sangat punya merugi sekali gitu ya, Kak, ya? 24 jam. Iya, benar. Punya 24 jam yang sama, punya, kalau kita telisik lagi ya, kita punya opportunity yang sama. Semua orang punya opportunity yang sama. Mau kita di Unusa, mau kita di Boston, mau kita di Netherlands, kita semua punya 24 jam yang sama. Bahkan keterbatasan kita juga tidak menutup kemungkinan kita bisa produktif gitu loh. Semua orang bisa berprestasi, tergantung kamunya aja mau apa enggak gitu kan. Baik. Terus
untuk menarik ke latar belakang dampak dari pandemi kemarin kan masih terasa seperti menurunnya minat pemuda gitu ya Kak ya. Untuk mengikuti kegiatan baik di masyarakat, organisasi, di kampus itu bagaimana Kak? Oke, ngomongin masalah pandemi, sebenarnya waktu di awal pandemi, saat itu aku menginjak semester akhir. Saat itu aku memang qadarullah, memang sudah di tempatnya begitu. Aku nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Jadi aku masuk kuliah awal 2017. Di awal kuliah aku sudah berikrar dan berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada 1 bulan pun Mira nganggur. Nggak boleh pokoknya, aku harus keliling, aku harus bisa jalan-jalan, entah itu dengan lomba, entah itu dengan conference, entah itu dengan apapun, tapi pokoknya aku nggak mau nih cuma sekedar Pokoknya bayar harus keluar SPP. gitu kan. Aku nggak mau nih cuma sekedar bayar SPP, nggak dapet apa-apa nih. Aku harus bisa keluar, aku harus bisa dibayarin untuk berprestasi, istilahnya begitu. Karena saat itu kan aku sudah bekerja juga 2017. Jadi aku membayar SPP ku sendiri menggunakan uang tabunganku sendiri, udah nggak minta orang tua kan. Iya. Saya ini kayak ngerasa nggak bisa nih, Allah, iya, Kak. nggak bisa nih, aku nggak bisa nih diem-diem doang, nggak bisa nih, nggak bisa diem-diem baik. Jadi sejak memang masuk 2017, aku sudah berjanji pada diriku, aku akan mengikuti perlombaan yang ada, yang sesuai dengan bidang yang aku geluti sejak aku sekolah SMA. Nah kemudian jalan, terus di 2019-2020 awal, aku sudah berjanji juga pada diriku. Wah ini udah Harus keluar lagi. iya, karena udah 4 tahun kan, ke sekolah itu 4 tahun. Kalau 4 tahun, kalau di akhir ajaran, tahun ajaran, itu di divisiku selalu ada namanya audit. Dimana aku salah satu petugas audit yang di akhir semester itu selalu crowded. Nggak bisa mikiri skripsi, nggak bakal sempet. Jadi aku membuat strategi, plannya adalah, aku harus lulus di semester ganjil. Nah di semester ganjil ini, pilihannya ada 2. Lulus 3,5 tahun atau lulus 4,5 tahun. Karena kan nggak mungkin di semester genap toh, di semester genap. Akhirnya aku gambling karena saat itu aku juga mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa yang nggak disangka-sangka banget. Akhirnya karena punya kewajiban kepada negara ya, itu kan beasiswaku itu diberikan oleh negara. Kalau aku molor 4,5 tahun, sangat tidak bijak menurutku. Kayak sia-sia gitu. Iya kan, apalagi udah sekolahnya dibayarin kok nggak beres gitu. Akhirnya aku memutuskan, oke, let's arrange all the theme, all the things. Kita susun kembali. Aku waktu itu sudah di semester 5 atau 6 ya, aku lupa. Sudah selesai PIMNAS yang kedua, aku langsung menata plan lagi, mana SKS yang harus aku tata. Akhirnya datanglah tawaran untuk exchange waktu itu ke Taiwan. Nah, saat itu aku mempertimbangkan kembali, 3,5 atau 4,5 nih, karena kalau aku exchange pasti molor. Kemudian aku berkonsultasi dengan teman-teman di sekitarku. Akhirnya jawabannya adalah kalau memang harus exchange, aku ada kesempatan exchange, aku akan bicara ke kementerian agar beasiswaku, ya sudahlah bagaimana saya ikut kebijakannya, tapi aku akan mengukuhkan 4,5 tahun. Tapi saat itu qadarullah lagi, Iya. pandemi datang, jadi planku yang 4,5 tadi hancur lagi karena tidak bisa berangkat ke Taiwan. Iya. Nggak boleh dong. Oke, jadi akhirnya Lockdown. betul. Akhirnya 3,5 tahun aja nih gitu. Ya udah akhirnya aku mantapkan semua kuliahku di semester 7 beserta langsung skripsi. Nah, kalau misalkan anak muda zaman sekarang yang katanya after pandemic terus males gitu karena kemarin udah di rumah terus. Iya, efeknya kan rebahan terus gitu Kak. Itu sebenarnya salah gede sih menurutku. Menurutku justru kemarin pandemi itu adalah saat-saat yang sangat pas, golden banget buat aku. Kenapa begitu? Simpel banget sebenarnya. Karena aku bekerja, aku harus melakukan pekerjaanku, aku juga harus mengerjakan skripsiku. Ketika aku ada di saat pandemi, aku bisa men-switch mereka. Aku lagi mau ngerjain skripsi nih gitu. Maka aku kerjakan skripsiku. Langsung jadi itu Kak berarti. Itu pembimbingannya long time ya. Maksudnya akhirnya ya bertaruh begitu. Aku bisa memanage waktuku saat pandemi. Justru karena WFH, aku tidak dihadapkan langsung dengan pekerjaan kantor. Tetap dikerjakan, tapi ketika luang, aku bisa berkonsentrasi di kamarku sendiri, di rumahku sendiri, cari topik, cari jurnal, cari apa, kita selang-seling. Alhamdulillah, jadilah skripsiku Skripsi secara tersebut. utuh 3 bulan something sudah selesai sidang akhir. Kuncinya makanya kalau anak-anak bilang nggak enak sidangnya online, iya. no, itu menurutku malah salah besar. Malah ada kesempatan baru gitu ya Kak ya. Benar, karena menurutku ya kalau lewat sidang online itu tegangnya berkurang jauh. Paling kita nervous karena sinyalnya oke nggak nih, apa nggak nih, tapi itu masih bisa diakalin. Mungkin
euforia yang teman-teman sekarang itu missing out atau FOMO, fear of missing out, Iya. itu dapat bunga dari doi kali ya. Kalau online tuh kan nggak ada tuh bunga dari doi, terus teman-teman Iya, langsung ngumpul ngumpul, terus- datang gitu kan. benar, itu kan yang ditakutkan nggak dapet itu mungkin ya. Tapi kalau misalkan produktivitasnya, it means a lot menurutku, malah itu jadi gerbang utama, jadi kunci utama biar kita itu bisa ngatur waktu kita dan dapat banyak. Bahkan setelah setelah skripsian, setelah selesai revisian, aku masih menunggu wisuda, menunggu yudisium. Aku sempat buka kelas gratis desain, buka kelas 2 kali kok, udah sempat 2 kali buka kelas gratis desain, dan aku nggak nyangka ternyata pesertanya bisa sampai seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan pandemi nggak produktif, terus habis pandemi kalian malas-malasan, Itu kayaknya nggak mungkin, harus tergantung orangnya berarti ya kan? bener, yakin mau malas-malasan, temenmu di Jakarta udah Masih- apply beasiswa yang iya. lain, kamu masih mau rebahan. Masih di Surabaya nih Kak. Nggak, maksudnya kan kita sama-sama punya 24 jam dan kita saingan sama semua orang di dunia. Terus kamu masih mau nyantai, teman-temanmu yang di luar sana udah lomba-lomba lari. Masih jalan. Kita yang masih Nggak jalan, mungkin dong. masih rebahan Iya. malahan. Ini tergantung ya, kalau misalkan mau bilang kalau pandemi nggak seru nih, kalau pandemi jadi bikin sering rebahan, dan gitu dong, kalah dong sama mbak-mbak yang jual di TikTok Shop. Sekarang lagi rame tuh Kak. Lagi rame kan, Iya. mereka diem di rumah, tripod, barang dagangan, itu pun dikirim sampelnya kan, dapat duit loh. Kalau lu masih mau rebahan 2023, iya Aduh, terserah nggak lu. mungkin gitu ya Kak ya. Kayak Kita harus kasihan lebih ke aja. produktif gitu. Benar, lebih kasihan aja sih kalau sama orang-orang yang punya mindset seperti itu. Karena sebenarnya nggak ada batasan, limitation tuh nggak ada, karena semuanya sekarang udah serba satset wat-wat. Jangan cuman doi doang yang satset wat-wat ya. Ya. Kita juga harus cepet cari opportunity. Di saat kita scroll medsos, ya nggak apa-apa, tapi apa yang di scroll? Iya sih Kak, tapi untuk tanggapan Kak Mira sendiri, untuk anak muda sekarang kan doyan sekali sih melihat medsos, scrolling, terus nonton drakor sampai subuh, main games apa enggak, terus kenal waktu enggak gitu kan. Kadang kami kan beranggapan hal tersebut sebagai self reward kan. Terus cara mengubah kebiasaan tersebut itu bagaimana supaya produktif kembali atau gimana gitu Kak? Oke, don't get me wrong. Aku juga pecinta drama Korea BTW. Kita sama dong Kak. Tuh kan akhirnya aku. Iya. Nah, aku suka banget nontonin series Korea, tapi memang series-series tertentu ya. Maksudnya nggak semua series yang lagi viral. Aku justru biasanya menghindari Yang series-series viral, soalnya kan nanti plot twistnya itu Plot aduh, twist sakit satu. banget Ha, tahu. terus entah kenapa aku merasa selera aku dengan selera orang-orang pada umumnya itu agak berbeda. Maksudnya gini, anak-anak sekarang itu mengglorifying bucin. Oh iya. Semakin bucin, semakin fun, semakin viral, semakin digandrungi gitu. Kalau aku malah nggak yang gitu. Aku malah mencari tuh yang what's inside the drama. Apa sih yang aku bisa pelajari dari drama itu? Jadi kalau Seperti startup gitu Kak. startup itu pun menurutku masih terlalu bucin memilih Nam Dosan dan Iya, sama- siapa itu namanya? Satunya Aduh lupa. udah lupa ya, udah agak lama soalnya. Iya. Ya itu sebenarnya aku nggak tertarik itu, tapi terus anak-anak bilang itu bagus mbak, kalau misalkan kamu mau mulai bisnis. Ternyata waktu aku nonton, lah ini mah udah ada di PKM semua. Iya, Apa yang mau aku buat pelajari? inovasi baru, Iya, programmer bener. gitu kan Kak. Apa yang mau aku pelajari? Aku sudah pernah melewati ini gitu, malah aku mungkin emang nggak cocok aja buat Malah bosan aku. sama percintaannya itu sekali kan, bener. bosan sama apa itu. Benar, Gitu. benar. Han Ji Pyong. Ah, aduh. Malah fokus di rebutan ceweknya kan. Nah, Iya. kalau aku sih malah nonton itu yang kayak, kalau kamu nonton juga ya Hospital Playlist. Oh iya. Itu yang isinya humanity, orang-orang punya kemampuan membantu orang Kayak lain. SDM gitu, Kak, ya. Bener, itu kan lebih di hati tuh terasa warm. Terus ada pelajaran-pelajaran hidup juga yang kita dapatkan dari drama itu. Aku lebih cari drama-drama Korea yang kayak gitu. Dan yes, apakah sampai subuh? Alhamdulillah nggak bisa ya, karena aku punya darah rendah, jadi aku nggak bisa begadang sampai terlalu pagi atau terlalu malam aja udah nggak bisa. Nah itu kayak alarm tersendiri. Sebenarnya kayak sometimes aku memang kesel gitu. Aduh, aku nggak bisa produktif sampai tengah malam lewat karena aku punya darah rendah, jadi aku harus istirahat Nggak lebih penasaran dahulu. gitu Kak, misal episode ini seru nih, satu kali aja deh, coba lagi deh gitu. Iya benar, ada perasaan kayak gitu, tapi aku selalu set alarm. Jadi kalau sudah setengah 12 malam, aku mau tidak mau aku harus tidur agar besok paginya aku bisa bangun. Kalau nggak gitu aku pasti sakit. Nah itu yang harus
selaras kan. Ya, Nah, soalnya saya pernah maraton 2 hari selesai langsung pusing itu. nah kan ya itu ya teman-teman, jadi itu jadi pelajaran banget. Jangan sampai Jangan sampai kalian ditiru. betul, jangan sampai losing control. Sebenarnya itu gak masalah. Terus apalagi dengan kedok self reward, hati-hati teman-teman. Anak-anak zaman sekarang tuh seneng banget ngomongin masalah self reward. Aku mau tanya sama kamu, itu self reward atau pembelaan diri? Self reward or self defense. Dengan kedok, aku udah belajar tadi, belajarnya 2 jam, nonton drama Korea aja 8 jam. 8 jam. Itu tidak itu sangat tidak bijaksana ya teman-teman. Jadi Harus balance lah kalau bisa. benar harus bisa memeta-metakan waktunya buat apa. Ya aku juga nggak bisa disiplin sampai strike kayak gitu sih. Cuman kalau toleransi 15 menit lah, 15 menit lagi baru bangun lah gitu, boleh lah. Tapi kalau sudah 15 menit ya harus benar-benar Segera, berdiri, berangkat waktunya. Terus ada lagi nih, biasanya gini, Mbak, aku nggak mood loh ngerjain skripsi. Iya kak, kan sering terdengar gitu kan, habis nyetor judul udah agak mood gitu bikinnya. Terus itu gimana sih kak cara untuk Satu hal yang harus semangat kalian, lagi gitu? satu hal yang harus kalian tahu, skripsi itu cuma pintu depan menghadapi. Sebenarnya kalau misalkan kita terjun ke masyarakat, yang buat sulit itu bukan pelajaran yang akan kita aplikasikan ke masyarakat, tapi ilmu menata hati itu yang lebih sulit. Menata dirimu sendiri itu yang jauh lebih sulit. Ketika kamu tidak bisa menghadapi rasa malasmu sendiri, kamu nggak bisa menghadapi dirimu sendiri, ya siap-siap ke depannya kamu akan compang-camping menyelaraskan gitu. Tapi aku nggak akan bilang ke depannya atau masa depan atau bagaimana, sedangkan yang di depan sendiri kamu tidak bisa hadapi. Ini kasar ya, ini sakit banget, kalau diomongin sakit banget, tapi bisa dibilang Kan demi diri sendiri iya, juga kan. benar. Kalau kamu nggak bisa ngadepin itu ya apa yang kamu harapkan dari hidup? Iya. Sakit kan kalau ngomong, sakit kan Banget. kan. Kalau kamu misalkan nggak bisa hadapi satu dosen, besok kalau punya bos gimana? Kalau bos yang nggak cocok sama kamu, apakah kamu akan langsung resign? Jangan dong, kita butuh Iya, duit nggak nih. bisa. Kita butuh duit nih, kan kayak gitu kasarnya ya kalau mau Locker kasar. juga kan ya sangat sulit gitu. Benar, cari lokernya banyak. Tapi Untuk Masuknya jadi sulit, pekerjanya itu sulit. yang sulit, bener. Jadi kalau kamu sekarang nyerah, dipikir-pikir lagi lah. Dunia itu nggak seseru itu. Kalau kata anak kuliah, bilang ke anak SMA, cil bocil, hidup itu nggak semudah itu gitu. Kalau anak SMA bilang ke anak SMP, cil bocil, ya sama. Aku juga yang begini, mungkin dikatakan oleh seniorku, nggak segampang itu. Aku pun juga bilang ke kalian, hidup juga nggak segampang itu. Akan ada tahapan-tahapan kita tersebut. harus struggle. iya. Kalau kata sahabat Nabi, kata Nabi juga, siapa musuh terbesarmu? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Gak ada musuh kalau udah kelihatan nggak masalah, tapi kalau musuh dengan diri sendiri, ya it's just between you and yourself. Tetap dirimu gitu. Iya benar. Jadi kamu ditanya, bagaimana sih caranya produktif? Ya nanya sama dirimu. Emang kamu mau produktif nggak? Ya mau dong kak. Mau doang. Ya harus Jangan. berusaha Betul, gitu. betul. Males ya PKM, ribet ya gitu. Ya seperti sekarang ini kan, aduh ribet nih bolak-balik ke dosen gitu kan. Mana nanti belum ada balasan kayak gitu, masih menunggu. Benar, itu benar banget. Apalagi kita juga ada tugas mata kuliah, masih ada tanggungan-tanggungan yang lain. Misalkan aku tahu ya beberapa dari teman-teman ngajar kayak di TPQ itu, Iya. terus harus PKM, kayak capek banget nggak sih gitu, harus nungguin PHP-nya dosen dibales nggak dibales, di-read doang dan lain sebagainya. Itu pasti ada ya tantangan-tantangan seperti itu. Tapi demi, kalau aku dulu ngejokesnya demi memenuhi CV. Kalau kita lulus, CV-nya kosong, Aduh gak mungkin dong ya kan. apa Kak? yang mau ditawarkan ke penerima Iya, kerja nggak ada, gitu kan. Nanti kurang menarik juga buat betul. mereka. Sedangkan hanya menuliskan peserta PIMNAS 2019 dan 2020 itu aja aku harus 2 tahun ya, harus, Iya, harus. berkeringat, menangis, betul-betul menangis karena banyak banget problem yang ada di dalam situ. Tapi karena itu akhirnya kita bisa belajar banyak juga. Oh ternyata apa yang ada di ideku waktu aku realisasikan ternyata nggak gitu. Nah, realistis versus idealis. Idealisnya ada di dalam kepala, pas realitanya datang, Nyata gitu. ekspektasi versus realita lagi gitu. Untuk dibalik problem-problem ini nih kak ya, apa ada love story dibalik cerita ini? Kalau selama PKM dan PIMNAS Ya. nggak sempet, jujur aja benar-benar nggak sempet. Apalagi angkatanku ini kan aku masuknya di S1 ini terlambat ya. Jadi aku dulu sudah pernah kuliah D3 di jenjang yang di jurusan yang beda, terus masuk lagi di 2017. Nggak sempet ngelirik gitu. Kenapa? Karena
Soalnya udah pada bocil aduh, semua. iya. Iya, terus tapi kan waktu PIMNAS gitu ya, kita kumpul-kumpul bareng-bareng tuh. Pembukaan atau penutupan, terus kenalan-kenalan. Ya mungkin iya boleh lah ya aku pede-pede dikit gitu, muka aku imut-imut dikit gitu. Banyak sebenarnya ada yang satu dua itu pasti nanyain nomor lah, nanyain apa, tapi begitu mereka tahu aku lebih tua dari kamu, Terus lari gak jadi, semua. lari hilang. Jadi sampai akhir aku kuliah ya aku ngerasanya ya nggak bakal ada, ini mah bocil-bocil semua gitu. Terus pada takut ya. Jadi kalau ditanya lebih ke arah nggak sempet kali ya, udah mikirin kerjaan, udah Soalnya mikirin sibuk. lomba. Sibuk dan produktif. Iya, lebih sibuk dan produktif. Itu yang susah, memanage waktunya, boro-boro bucin gitu, mikirin. Dari dosen aja agak sempat. Iya benar itu benar banget. Kok ada waktu untuk kencan kan nggak mungkin gitu ya kak ya. Kalau dibilang mungkin gak mungkin, balik lagi ke quotes, kamu prioritas atau bukan. Aduh. Au. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan mau dibuat sempet, sebenarnya sempet, tapi nyatanya nggak sempet atau nggak pas aja waktu itu timingnya. Jadi ya udah dijalanin aja. Berarti seperti orang yang tepat di waktu yang salah gitu Aduh, sepertinya. ini mau bikin kita mau nyanyi gitu ya. Lagu Firsa Besari dong. bener ini yang anak sekarang itu galaunya terlalu banyak. Jangan guys, jangan galau-galau. Kalaupun galau disembunyiin, jangan dikeluarin di sosmed. Karena hidup kita bukan tontonan buat orang lain. Itu prinsipku sih. Tapi ya memang kalau misalkan ada teman-teman yang memang merasa sakit, terus kemudian obatnya mereka merasa bahwasanya curhat di sosmed, ya silahkan. Tapi harus dengan bijak ya. Kalau misalkan nanti ceritamu jadi konsumsi publik, ya jangan salahin yang salahkan julitin. juga, ya. Ya jangan salahin yang julitin, karena emang Kamu kamu yang netizen kan juga suka julid gitu. benar, kamu juga yang beberin. Gak apa-apa loh, mana tahu kalau kata Raisa, patah hati itu sebenarnya bikin kita produktif kalau kita ke arah produktif. Iya. Buktinya Taylor Swift ngeluarin lagu Dear John karena waktu- dia diputusin sama John Mayer. Jadi lagu, jadi duit gitu. Iya dong. Jadi diarahkan ke positif, ke produktifnya aja. Berbicara aktif dan produktif nih kak ya, masih berkesinambungan dengan menentukan tujuan. Terus kebanyakan dari kami masih ragu dalam menentukan tujuan. Mungkin dari Mbak Mira bisa memberikan pandangan atau tips bagi kita dan teman-teman semua gitu kak. Oke, masalah tujuan itu sebenarnya yang tahu cuma kamu. Kalau kamu mau bertanya, kadang ada beberapa anak-anak yang memang datang ke aku sering, Mbak, aku mau S2 atau kerja ya? Itu adalah pertanyaan yang sering sekali aku dengarkan. Maka ketika mereka bertanya seperti itu, jawabanku hanyalah, kamu S2 apa tujuannya? Apakah mau mengajar sebagai dosen? Atau apakah kamu mau jadi pekerja biasa saja? Atau bagaimana? Kemudian pertanyaan itu dibalikan ke aku, Mbak Mira nggak pengen S2? Aku adalah orang yang suka sekolah. Aku suka banget sekolah. Tapi apakah aku harus S2? Sampai sekarang aku belum menemukan alasan kenapa aku harus S2. Apa melihat dari kemampuan kak? Enggak juga, aku sangat pengen sebetulnya. Kalau ditanya aku sebenarnya sangat pengen. Nah, itu ditarik lagi ke tujuan itu tadi. Kalau aku udah S2 emang tujuannya mau apa gitu. Apakah aku hanya untuk memperkaya diriku sendiri. Ilmu maksudnya ya, dalam memperkaya konteks ilmu atau memperkaya untuk diri sendiri. untuk diri sendiri. Terus terjawab dengan jawaban-jawaban yang lain. Ternyata nggak dari S2 kok dapat ilmu, bisa dari mana saja. Oke, berarti nggak harus S2. Kita pergi ke expert, kita punya dosen banyak ya di UNUSA. Kita bisa tanya beliau-beliau, apalagi teman-teman yang di manajemen ini. Dosennya tuh top-top gitu loh teman-teman. Kalian minta konsultasi bisnis apa itu Sudah ada semua gitu. Mulai dari branding, operasional, dan beliau-beliau itu expert. Iya, sudah berpengalaman banget gitu loh. Jadi kayak ya ngapain gue sekolah S2? Nanya aja sama mereka langsung, Bu saya punya bisnis ini nih Bu, gini-gini. Jadi itu membuat aku merasa belum waktunya S2. Nah, tujuan-tujuan itu sebetulnya kalian bisa temukan ketika kalian tanya sama diri kalian sendiri. Ini tips ya, aku sering galau sejujurnya. Maksudnya mempertanyakan, aku nih ngapain sih gitu, aku mau nyariin apa sih, tujuanku apa sih. Tujuan di dunia ini apa sebenarnya gitu Bener. kan kak? Aku selalu ambil kereta subuh, karena rumahku di Sidoarjo. Aku ambil kereta subuh jam 5.15 dari Sidoarjo. Aku duduk sampai Malang, hanya untuk bertanya ke diriku sendiri, sendirian pergi ke Malang, lihat pemandangan. Kita tahu ya kalau pemandangan dari itu Sidoarjo ke Surabaya ke Malang, gitulah, iya kayak benar, ambil me time, time. duduk bengong kayak orang bego. Kadang nggak jarang juga nangis sendiri di dalam kereta. Tapi memang aku mengambil yang sebelahnya kaca ya, sebelahnya kaca sambil nanya, Merenung. iya, kamu mau apa sih Mir gitu, nyariin apa sih di dunia ini gitu. Terus kalau misalkan mau cari keren, CV-mu kurang keren gitu. Oke, kalau kurang keren,
kita cari apa? Cari apa Ah, balik ah. lagi sebetulnya. Oke, cari apa? Oke, cari kegiatan. Oh, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri. Gimana caranya? Nabung. Nabung harus menghasilkan Nabung tah? uang gitu. Enggak deh, ambil prestasi aja, ambil course apa gitu yang bisa di value funded. Oke, kita coba. Kita cari. Kalau nanti udah nggak malas udah nggak nggak pengen ini. Oke, apalagi yang kita cari? Apalagi yang Mira mau? Tanya lagi. Itu hanya dirimu dan kamu sendiri yang bisa menemukan tujuan itu gitu. Dan tujuan orang-orang itu berbeda-beda. Kamu tidak bisa menyamakan prosesmu dengan proses orang lain. Kamu juga tidak bisa menyamakan tujuanmu dengan tujuan orang lain. Kamu harus sadar, mindful dan aware. Aware itu sadar ya, maksudnya benar-benar ngeh apa yang sedang aku lakukan, apa yang aku inginkan. Kalau kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan, diurut ke bawah. Oh, aku mau ini, mau ini. Caranya bagaimana? Oh, sekolah S1. Kalau sudah sekolah S1, apakah harus ambil sertifikasi? Atau apa? Nah, itu kamu nanti akan nemu sendiri. Tapi ya balik lagi, tujuan hanya kamu dan dirimu yang tahu. Terus gimana nih Kak ya cara tips untuk kami mengawali dan membangun kebiasaan agar terlaksana dan tidak mageran gitu kan. Sekarang habis pandemi itu kan pada yang mager gitu, mau melakukan aktivitas gitu. Males ya? Iya. Males ngapa-ngapain. Kalau aku pribadi, aku memang punya satu papan tulis di kamarku yang kalau aku melek, kalau aku melek, Ada papan quotes tulis gitu. itu di depanku. Tulisnya kadang-kadang berganti-ganti ya sesuai moodku, tapi kalau aku sedang punya target, aku tulis besar targetnya di situ. Dan mind map, kalau kalian tahu mind map, Iya. mind map itu untuk aku pribadi sangat berguna. Jadi mind map itu aku tulis apa saja detail-detail yang harus Tujuan dipersiapkan 1 tahun ke depan gitu betul. Dan yang aku punya spidol itu berwarna-warni di kamar. Itu aku yang harus banget dikerjain deket, aku warna merah. Aku terus bisa, jadi aku melek. Setiap spidol memiliki tujuan masing-masing gitu ya Kak ya. Bener, warnanya itu ada warnanya sendiri-sendiri. Jadi ketika aku bener-bener melek, set, utangku masih banyak nih, bangun nggak nih, dikerjain nggak nih, itu salah satu hal yang aku tanamkan ke diriku sendiri sih sebenarnya kalau emang mau produktif dan emang mau mencapai tujuan. Tapi don't get me wrong tuh, karena semua yang sudah kita siapkan itu kadang-kadang juga banyak melesetnya, karena kita hanya bisa berencana, Allah yang Ngatur. betul. Jadi tugasnya kita kan cuma berusaha sebaik mungkin, tapi Allah tidak akan mengubah Takdir kita. takdir suatu kaum jika kaum tersebut tidak berusaha, gitu sih. Baik Kak, ya, sebelum acara ini selesai, boleh ada kata-kata supaya teman-teman semua mahasiswa ini agar aktif, produktif, dan bersemangat. Oke. Lebih ke arah pertanyaan sih ya buat kalian sendiri, aku nggak perlu dijawab, tapi coba kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Ketika kalian melamar sebuah pekerjaan di sebuah restoran, ada 2 pelamar, kalian sebagai CEO-nya. Satu pelamar ini memiliki skill memasak yang sudah tersertifikasi, dia sekolah di Prancis dengan kurun waktu misalkan 4 tahun, lulus tepat waktu. Kandidat yang kedua, dia adalah mantan pedagang nasi goreng yang nasi gorengnya viral banget, yang waktu itu dia bisa beromset 1-2 miliar dalam 1 bulan. Tapi sayangnya ada sesuatu yang membuat usahanya bangkrut. Jika kalian menjadi seorang CEO, kalian pilih yang satu atau yang 2, yang bersekolah tinggi atau yang berpengalaman. Pengalaman itu bisa kita ambil dari banyak tempat, jadi jangan cuma sekolah, tapi juga perkaya diri kalian dengan pengalaman-pengalaman tersebut, entah organisasi, entah itu lomba-lomba atau lain sebagainya. Paling enggak kalian sudah tahu dan sudah tahu jawabannya, kalian mau pilih kandidat yang nomor 1 atau yang nomor 2. Dan satu lagi, mau kalian pilih nomor 1 atau kalian pilih nomor 2, mau di akademisi atau kalian mau jalan-jalan ke tempat yang lain, semuanya harus dimulai dengan dirimu sendiri. Kalau misalkan kamu nggak mulai, what we are going to do? Hidupmu, tanggung jawabmu. Baik Kak, terima kasih atas potensinya. Terima kasih telah mengatur waktunya di sini. It's okay, aku juga terima kasih banget buat teman-teman karena udah kasih aku kesempatan seru ini buat ngobrol. Baik, sudah 45 menit terasa. Berjumpa lagi dengan kita nantinya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.